warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir juz 2 halaman 168, di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang hikmah birrul walidain. Man barra walidayhi, siapa yang berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, siapa yang melakukan birrul walidain, tuba lahu, bahagia untuknya. Zadallahu fi umrihi, Allah akan menambah usianya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Hakim. Sahabat yang berbahagia, dalam hadis ini ada dua hikmah dari birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik ini apa? Di dalam kitab Irsyadul Ibad, halaman 91, di sini ada bab tentang uququl walidain. Di situ disebutkan perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud dengan berbuat baik kepada orang tua adalah yuridu albirru bihima ma'al lutfi. Jadi berbuat baik dengan kelembutan, layin, lemah lembut. Fala yaghlu lahuma fil jawab. Tidak boleh berkata kasar ketika menjawab pertanyaan orang tua. Wala yahuddun nadhara alaihima. Tidak boleh memandang dengan tajam, melotot kepada orang tua, marah kepada orang tua. Wala yarfa'u sautahu alaihima. Tidak boleh suaranya lebih keras, lebih tinggi daripada suara orang tua. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Khatib dari sahabat Ali radhiyallahu anhu menyatakan, man ahzana walidayhi faqad aquhuma. Siapa yang dengan sengaja membuat sedih kedua orang tuanya, maka ia telah mendurhakai kedua orang tua. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hikmah birrul walidain. Jadi berbuat baik kepada orang tua, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Hakim yang saya bacakan tadi, man barra walidayhi, siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tubalah. Pertama, dia akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, bejo, kebahagiaan. Tubalah, hidupnya akan beruntung. Ini yang pertama. Bahagia, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zadallahu fi umri. Yang kedua, Allah akan menambah usianya. Usianya menjadi panjang. Usianya dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan. Ini hikmah berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan ketika sudah meninggal dunia, namanya tetap disebut. Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika masih hidup, maka namanya tetap disebut seakan-akan dia tetap hidup. Membuat prestasi besar, membuat sejarah, sehingga usianya menjadi panjang. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, hikmah dari birrul walidain ada dalam hadis lain, hadis qudsi, di mana Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, man waqqara walidayhi, siapa yang menghormati, berbakti kepada kedua orang tuanya, madadtu fi umrihi, aku akan panjangkan usianya, wa wahabtu lahu waladan yuwaqqiruhu,
Aku akan beri kepadanya anak-anak yang juga berbakti kepadanya. Jadi yang ketiga hikmah dari birrul walidain adalah dikaruniai anak-anak yang akan berbakti kepada kita. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapati anak-anak kita bersikap tidak baik, durhaka, mari kita bertanya, apakah kita sudah berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Karena bagi mereka yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, birrul walidain, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Hakim, yang pertama hidupnya pasti akan bahagia, beruntung, tuba. Saya banyak ketemu orang yang mendapatkan prestasi-prestasi besar, dari mulai pejabat, guru besar dan lain sebagainya. Ketika saya tanya apa rahasia keberhasilannya, mereka menjawab, doa dari orang tua. Tahajud kadang-kadang katanya, puasa sunnah kadang-kadang, tapi mereka mengakui doa dari orang tua. Nah ini yang pertama, keberuntungan. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, jika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka zadallahu fi umri, Allah akan menambah usianya. Usianya menjadi panjang, penuh berkah, penuh kebaikan, penuh prestasi. Usianya menjadi bermanfaat. Hidupnya dekat dengan Allah. Hidupnya bermanfaat kepada sesamanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, diriwayatkan dalam hadis qudsi bahwa orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan dikaruniai anak-anak yang berbakti kepadanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kebalikannya. Wa man aqqa walidayhi, siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, menyakiti orang tuanya, qasortu fi umrihi, dalam hadis qudsi, akan kupendekkan usianya. Wa wahabtu lahu waladan ya'uquhu, aku akan beri kepadanya anak-anak yang juga akan durhaka kepadanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya bersikap birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Suatu hari datang seseorang, dia pernah mendengarkan ceramah tentang sedekah. Lalu dia merasa bersyukur sejak bulan Ramadan sampai sekarang terus tiap hari bersedekah. Dia bagi sedekahnya. Sedekah kepada orang lain setiap hari 15.000. Sedekah kepada ibunya yang kebetulan ayahnya sudah meninggal dunia, setiap hari 20.000. Kemudian dia siapkan sedekah tabungan untuk yang lain-lainnya juga. Subhanallah, banyak cara sesungguhnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bisa dengan harta. Kadang ada orang tua yang lebih kaya daripada anaknya. Dia tidak suka ketika diberi materi, uang oleh anaknya. Tetapi orang tua ini senang ketika kakinya dipijit, badannya dipijit oleh anaknya. Banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi intinya, jangan sampai kita membuat sedih. Jangan sampai kita membuat kedua orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita hatinya terluka. Karena kebaikan kepada orang tua sungguh mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita sekalian senantiasa menjadi orang yang berbakti kepada orang tua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.